para Sobat Herald, saat ini KPU Kota Makassar sementara melakukan penataan dapil. Ada kemarin sebelum FGD ada 2 opsi, tapi kemudian setelah FGD berkembang menjadi 3 opsi, ya. Itu berdasarkan masukan dari beberapa pakar. Nah, saya kira dapil ini sangat penting, ya, karena ini menjadi acuan para partai politik, ya, untuk menentukan caleg-calegnya, ya. Nah, untuk mengetahui 3 opsi tersebut, saya kira langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ketua KPU, Komisioner KPU Kota Makassar Bidang Teknis Penyelenggaraan, Bapak Gunawan Masar. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Aswad. Yang saya hormati narasumber yang hadir, ya, Pak Nurmal, Pak Hamid, kemudian Pak Rudi juga belum hadir. Kawan-kawan di Herald, ya, Pak Pimret, Aceh, sahabat saya, kemudian Pak Aswad, moderator, teman-teman sekalian, dan juga sahabat-sahabat pengunjung Warkop Denganas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, ya, oleh Pak Aswad di awal, sesungguhnya tahapan untuk penataan dapil dan alokasi kursi untuk di tingkat Kota Makassar itu tahapannya di Makassar sudah selesai ketika kami melakukan finalisasi dan kemudian mengajukan ke provinsi, di tingkat reka provinsi, lalu kemudian provinsi mengajukan rekapitulasi di tingkat RI. Penetapannya ini nanti akan dilakukan oleh KPU RI, ya, berdasarkan tahapan itu di awal Februari. Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses penataan dapil dan alokasi kursi yang kami lakukan, ya, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kalau di temanya di sini pemekaran, makanya saya bilang ke Pak Acik kalau bahasa regulasinya adalah penataan, ya, dan dalam penataan menjadi tugas dan wewenang KPU untuk melakukan pencermatan dan perencanaan. Jadi untuk pencermatan dan perencanaannya itu, Pak, ada di KPU. Nah, nanti penetapannya yang tetapkan fixnya, finalnya itu ada di KPU RI untuk tingkat kabupaten kota. Bahkan kemarin setelah keputusan MK untuk tingkat dapil, provinsi dan juga RI itu ada diserahkan kepada KPU, meskipun KPU kemudian tidak memutuskan untuk tidak mengubah dapil di tingkat provinsi dan KPU RI. DPR RI, ya. Bapak Ibu sekalian, saat penataan dapil tahapan awalnya adalah yakni kami berkoordinasi di tingkat KPU RI ini, ya, di tingkat KPU RI itu KPU melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk meminta data agregat kependudukan. Kalau di tahun 2017 untuk pemilu 2019 DAK untuk Makassar yang turun dari Kemendagri kemudian diserahkan kepada KPU. KPU lalu melakukan penetapan, ya, lewat keputusan jumlah DAK, ya, di seluruh kabupaten kota. Kalau 2017 kemarin untuk pemilu 2019 DAK untuk di Makassar itu 1,6 juta. Sementara untuk 2022 kemarin saat keluar keputusan KPU dari data yang didapat dari Kemendagri itu turun menjadi 1,4, ya, sekitar 1,4. Hanya saja memang saya melihat ada perubahan, ada pemerataan jumlah di setiap kecamatan, ya. Jadi merata, bukan hanya pada satu kecamatan saja, tapi ada pemerataan penurunan jumlah penduduk. Nah, DAK ini menjadi dasar sebenarnya untuk hitung-hitungan jumlah kursi dalam setiap dapil, ya, berdasarkan penggabungan di dapil. Sesungguhnya dalam menata dapil itu kami selain hitung-hitungan di awal DAK, ya, DAK ini kami pakai DAK. Jadi rumusnya kita tahu bersama sampai sekarang kalau di Makassar jatah kursinya itu 50, ya.
Karena di Undang-Undang 7 jelas disebut bahwa untuk jumlah penduduk yang 1 juta sampai 3 juta penduduk itu jatah kursinya 50. Jadi Makassar bisa bertambah 5 kursi kalau penduduknya di atas 3 juta. Tapi saya kira ini masih lama ya. Jadi 50, hitung-hitungannya Bapak Ibu, ini hitungan matematisnya ya kalau dalam penataan dapil untuk penghitungan jumlah berapa jatah kursi dalam satu dapil misalnya ya. Itu ada namanya bilangan pembagi penduduk ya. Bilangan pembagi penduduk ini rumusnya kita dapat dari jumlah DAK itu dibagi 50. Nah, kalau di 2017 untuk pemilu 2019 itu dapatnya 33.000. Nah, kalau sekarang dengan DAK kita 1,4 dibagi 50 itu kita dapatnya sekitar 29.000. 29.000 itu berarti bahwa untuk jumlah nilai satu kursi di Makassar itu sebanyak 29.000 jumlah penduduk ya. Nah, itu hitung-hitungannya. Jadi ketika misalnya dalam satu dapil kita lihat ada gabungan beberapa kecamatan, kita hitung semua gabungan jumlah penduduk kecamatan tersebut dalam satu dapil itu, kemudian dengan angka 29.000, berapa kali 29.000 ini sehingga mendekati jumlah total dari gabungan jumlah penduduk kecamatan dalam satu dapil itu, begitu. Ketika mendekati pasti masih ada sisanya ya, yang sudah tidak cukup lagi 29.000. Itulah yang disebut sebagai sisa penduduk. Nanti dari semua dapil setelah dihitung, yang sisanya paling banyak itu diperingkat lagi. Kita peringkat mana yang peringkatnya paling besar. Ketika ada sisa kursi yang belum habis dibagi, misalnya hanya 47 sampai 47 masih ada sisa 3 kursi, dilihat lagi itu sisa yang paling banyak di dapil mana. Nah, itu bertambah lagi. Jadi begitu hitungan dasarnya ketika menentukan alokasi kursi di dalam satu dapil. Nah, sekarang dalam penggabungan kecamatan, apa dasarnya KPU? Dasarnya KPU adalah di undang-undang itu kita diatur ada namanya 7 prinsip penataan dapil. Nah, ini yang kami pedomani ya. Di antaranya adalah proporsionalitas ya, proporsi dalam artian proporsi adalah jumlah penduduk di dapil yang besar ya, tentu lebih besar juga kursinya dibanding jumlah yang penduduk di dapil yang kecil, misalnya jumlah penduduk keseluruhannya ya, jatah kursinya ya, dengan memakai bilangan pembagi penduduk tadi. Kemudian juga ada keterpaduan wilayah ya, integralitas wilayah. Integralitas wilayah ini dalam artian tidak mungkin Biringkanaya digabungkan dengan Talok misalnya. Nah, ya, dari sisi integralitas wilayah itu jauh ya, dipisahkan oleh beberapa kecamatan-kecamatan. Jadi dia tidak dapat. Jadi harusnya berbatasan, kecuali kalau dipisahkan oleh laut. Misalnya yang sekarang ini kita kenal, kalau dapil 2 Kepulauan Sangkarang tetap satu dapil dengan ujung tanah ya, Talok dan lain-lain, meskipun dipisahkan di laut ya. Karena kalau kami punya aplikasi namanya Sidapil. Kalau bacaan dari integralitas wilayah itu dibaca tidak integral, tapi itu bisa dikecualikan karena terpisah oleh laut ya, sehingga dikuatkan oleh faktor lain, misalnya kohesivitas. Ini salah satu prinsip juga kohesivitas. Kohesivitas ini adalah prinsip penataan dapil dengan melihat budaya, adat istiadat ya, kemudian juga kelompok minoritas ya. Prinsip inilah kenapa di FGD kita banyak libatkan pakar ya, karena kita harus menyatukan satu kecamatan dengan kecamatan lain dalam satu dapil. Itu harus dilihat dulu apakah secara kultural karakter penduduknya ada kesamaan ya, dari sisi pakar sejarah, dari sisi sejarah, antropologi, sosiologis dan lain-lain. Nah, itu ya beberapa prinsip. Jadi ada 7 prinsip yang kita harus ya, ikuti, yang menjadi pertimbangan dalam penggabungan kecamatan.
Sekarang saya masuk prosesnya. Ketika DAK sudah turun, ya, kemudian turun melalui keputusan KPU di tingkat kabupaten kota. Yang pertama kami lakukan di tingkat kabupaten kota adalah perintah diregulasi melakukan pencermatan, namanya pencermatan penataan dapil. Ya. Pencermatan penataan dapil ini juga langsung berupa kami umumkan, ya, kami sosialisasikan lewat website dan juga di media, ya, kami sosialisasikan perintahnya. Karena pada saat pencermatan kita tidak punya dasar untuk melakukan pencermatan, tentu kami mengambil konsep di tahun 2017, istilahnya sebagai draft, ya, sebagai draft. Di 2017 oleh komisioner sebelumnya itu sudah ada naskah akademiknya, ya, mengenai opsi yang dapil saat ini, opsi pertama, ya. Jadi pertama kami mengambil karena dasar opsi 1 dan opsi 2, ya, dasarnya ada di naskah akademik. Ceritanya kalau kami melakukan pencermatan di awal sebelum FGD, kemudian uji publik dan lain-lain, ya, rasa-rasanya tidak abdol kalau kami tidak ada dasarnya, sehingga dasar yang paling memungkinkan adalah dengan merujuk pada naskah akademik di 2017, sehingga yang jadi draft saat itu adalah opsi 1 dan opsi 2, ya. Nah, opsi 1 secara komposisi itu kami sama dengan dapil yang pertama, ya, dapil yang sekarang yang saat ini masih berjalan, ya. Nah, hanya saja memang dengan perubahan jumlah penduduk, ya, di tiap kecamatan itu kami sesuaikan, dan ternyata di hitung-hitungan kursi, di komposisi kursi itu tidak berubah dengan pembagian seperti itu. Karena salah satunya yang tidak menyebabkan perubahan karena pengurangan jumlah penduduk di tiap kecamatan itu juga merata, meskipun DAK sebelumnya 1,6 menjadi 1,4, ternyata ketika masuk di hitung-hitungan bilangan pembagi penduduk itu tidak merubah komposisi kursi karena pemerataan pengurangan jumlah penduduk juga di tiap kecamatan, sehingga opsi ke-1 kita cetuskan. Kemudian kedua itu opsi 2. Opsi 2 di tahun 2017 untuk 2019 memang masih hangat, ya, ketika Kepulauan Sangkarang itu diperbincangkan apakah dia masuk di dapil 2 atau dapil 1. Nah, di opsi 2 kita masukkan Kepulauan Sangkarang itu di dapil 1, ya, dengan dasar naskah akademik sebelumnya. Salah satunya adalah pertimbangan kohesivitas yang banyak. Misalnya aktivitas penduduk. Jadi di opsi 2 ini Sangkarang kenapa dimasukkan di dapil 1 itu lebih didekatkan dengan kecamatan Ujung Pandang, ya, lebih didekatkan dengan kecamatan Ujung Pandang. Dan kemudian di naskah akademik disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan kohesivitasnya, salah satunya penduduk Sangkarang itu banyak aktivitasnya itu melalui kayu bangkoa misalnya, ya. Kemudian juga ada kuburan di Kepulauan Sangkarang itu yang menjadi sering penduduk masyarakat Ujung Pandang itu datang ke sana misalnya. Itu salah satu yang kami baca di naskah akademik untuk 2017 untuk 2019. Lalu kemudian setelah pencermatan, ya, langkah berikutnya di regulasi adalah kami melakukan FGD, ya, FGD dan uji publik sebenarnya. Uji publik ini yang diwajibkan, ya. Nah, sepanjang FGD ini kita libatkan banyak pihak, ya, mulai beberapa kali kami melakukan pertama adalah rapat koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan banyak stakeholder, ya, termasuk partai, LO partai, lalu pihak-pihak terkait, Disduk Capil, Kesbangpol, dan lain-lain, ya, kepolisian dan lain-lain, ya. Lalu kemudian kami melaksanakan FGD. FGD ini banyak kami libatkan pakar dan ahli, ya. Ada pakar antropologi, sosiologi, kemudian pakar sejarah, lalu kemudian pakar hukum tata negara, kita libatkan semua, ya. Di sini kami minta masukan, ya, karena pada dasarnya pencermatan ini membutuhkan banyak masukan. Jadi ini
semacam proposal kosong ya, meskipun ada draftnya ya, ada draftnya yang kita ada draftnya merujuk pada naskah akademik sebelumnya, tapi kami selalu gaungkan bahwa ini proposal kosong ya, memungkinkan untuk banyaknya masukan ya, untuk kemudian nantinya menjadi bahan dalam perencanaan dapil yang kita usul, yang KPU Kabupaten Kota usulkan kepada provinsi, kemudian provinsi usulkan ke KPU RI. FGD juga beberapa sesi kita lakukan, kemudian juga ada sesi untuk partai politik, semua partai politik kita undang ya. Nah, lalu setelah FGD juga sempat kita hearing di DPR Makassar ya, berbincang juga, semua pertemuan-pertemuan itu menjadi dasar. Lalu kemudian akhirnya kami membuat opsi 3 ya, merencanakan opsi 3 dari banyaknya masukan ya, dari banyak masukan. Kemudian opsi 3 ini juga kita paparkan di saat uji publik ya. Uji publik kita lakukan di tanggal 16 Desember saat itu. Uji publik itu kita libatkan lebih banyak pihak ya, mulai ditambah lagi ormas, kemudian akademisinya lebih banyak lagi, lalu organisasi kepemudaan dan lain-lain. Di situ kita meminta banyak masukan ya. Dengan sekaligus juga disitulah kami paparkan sebenarnya opsi 3, opsi 3-nya yang ada ya. Lalu setelah uji publik itu tahap finalisasi. Nah, tahap finalisasi ini memang perintah di regulasi finalisasi, memang di aplikasi kami Sidapil itu memungkinkan untuk mengusulkan 3 opsi ya. Jadi kami mengisi 3 opsi, kemudian diusulkan di saat rekap tingkat provinsi, lalu provinsi ke KPU RI ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini 3 opsi. Tadi mungkin di opsi pertama, terus opsi kedua, terus opsi ketiga yang belum saya paparkan ya. Kenapa kita membentuk opsi ketiga ya? Nah, ini opsi 3 memang agak berbeda dari opsi pertama dan opsi kedua. Opsi ketiga itu dari 5 dapil itu menjadi 7 dapil ya. Ini terjadi perubahan yang memang sangat berbeda dengan opsi 1 dan opsi 2 ya. Di mana kecamatan-kecamatan besar itu kita lepaskan ya, kita lepaskan sendiri. Misalnya Tamalate berdiri sendiri, Manggala berdiri sendiri, kemudian kemudian Biringkanaya berdiri sendiri. Sebenarnya kita ada niat untuk membuat Panakukang berdiri sendiri ya. Panakukang berdiri sendiri karena Panakukang terbesar setelah Tamalate ya. Hanya saja memang dari letaknya ketika Panakukang berdiri sendiri akan ikut Tamalan Ria berdiri sendiri, sementara Tamalan Ria jumlah penduduknya kecil. Taman Ria itu terjepit di antara beberapa kecamatan-kecamatan besar sehingga karena Tamalan Ria ada di tengah, akhirnya kita ikutkan di Panakukang karena yang paling memungkinkan dari sisi kohesivitas, pertimbangan dari pakar sejarah adalah Panakukang ya. Sebentar saya akan paparkan apa pertimbangan kohesivitasnya sehingga Panakukang dan Tamalan Ria kita gabungkan. Nah, dari 7 dapil ini ya, akhirnya kecamatan-kecamatan besar berdiri sendiri selain Panakukang, kemudian juga kecamatan-kecamatan kecil bergabung ya, beberapa bergabung. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita membuat opsi 3 ini ya. Pertama tentu saja adalah dengan dari perubahan 5 dapil ke 7 dapil pertama ya, itu sebenarnya sama dengan mengurai medan-medan tempur besar menjadi medan-medan tempur kecil gitu. Dalam artian bahwa salah satunya adalah upaya untuk mengurai minimal, meskipun barangkali bukan menjamin ya, tapi ini upaya KPU untuk meminimalisir potensi-potensi kelambatan, lamaan, termasuk juga konflik-konflik yang terjadi di saat rekapitulasi suara. Misalnya di kecamatan yang dulunya
Tamalate kemudian Mamajang Mariso bersatu itu dipisahkan ya. Ketika rekapitulasi dilakukan ya, ketika Mamajang Mariso selalu lebih dulu selesai ya, kemudian akhirnya lari ke Tamalate sehingga crowded di situ, semakin banyak misalnya yang menggerubuti. Nah, dengan dipisahkannya misalnya Tamalate dan juga kecamatan besar itu akan membuat paralel sendiri mereka jalan ya. Pemain-pemain yang sebelumnya misalnya ya, caleg-caleg tim-timnya misalnya yang selesai di Mariso Mamajang tidak lagi berkumpul akhirnya di kecamatan-kecamatan besar yang lama selesai. Nah, itu pertama. Selain mengurai memang pertarungan-pertarungan yang sebelumnya satu dapil dikerubuti banyak tim ya, menjadi lebih banyak dapil sehingga lebih terurai ya. Itu pertama. Kedua, pertimbangannya adalah sebenarnya upaya untuk mendekatkan itu anggota dewan ya atau caleg itu ke konstituennya. Dari 5 dapil ke 7 dapil itu pasti lebih, dengan terbagi dari 5 ke 7 itu lebih dekat, lebih sedikit area ya tim sukses atau caleg lebih sedikit areanya ya. Kemudian juga saat uji publik itu memang juga ada masukan mengenai representasi misalnya. Ada beberapa keadaan di mana di DPRD Kota Makassar itu masih merepresentasikan kecamatan-kecamatan besar. Kecamatan kecil hanya jadi tambahan bagi dapil-dapil yang jumlahnya memang besar ya. Sehingga dengan terurainya, berdiri sendirinya kecamatan besar, kemudian kecamatan-kecamatan kecil bergabung, itu akan membantu adanya representasi kecamatan-kecamatan yang kecil, yang jumlah penduduknya sedikit. Lalu dari sisi kohesivitas ya, pertimbangan Biringkanaya kita pisahkan sendiri itu karena Biringkanaya dari pertimbangan pakar sejarah ya, pakar sosiologi juga, bahwa Biringkanaya ini kecamatan yang banyak dihuni oleh urban ya, dari luar Makassar. Mereka rata-rata masih meskipun berKTP Makassar, mereka rata-rata dari daerah kemudian beli rumah di Makassar, Biringkanaya. Lalu Panakukang tadi kita gabung dengan Tamelan Rea, secara kohesivitas, secara kultural penduduknya dan karakternya nyaris sama. Dia kota pendidikan dan juga perkantoran ya. Panakukang dan juga Tamelan Rea ya. Manggala ini ketika di opsi 3 kami pisahkan sendiri, selain dia termasuk kecamatan besar. Karena Manggala itu kami melihat ya bahwa dia punya karakter sendiri ya dibanding kecamatan-kecamatan lain. Sepertinya satu-satunya kecamatan yang karakter penduduknya pengrajin, kemudian pekebun, petani itu hanya di Manggala. Malah Manggala karakternya lebih dekat ke Maros dan Goa sebenarnya karakternya dari sisi karakter, sehingga dia memungkinkan untuk berdiri sendiri dari sisi kohesivitas. Kemudian di ujung tanah lalu Talo dan juga Kepulauan Sangkarang ini justru jadi basis kota lama dia karakternya ya, dapil ini. Lalu Wajo yang semula di dapil 2 kita gabungkan Ujung Pandang ya, Ujung Pandang kemudian juga Bontoala dan Makassar. Nah, ini kebetulan juga meskipun di daerah di kecamatan-kecamatan lain ada, tapi di daerah ini cukup dominan dibanding kecamatan-kecamatan lain itu etnis Tionghoanya. Bukan saya rasis, tapi di dalam pertimbangan kohesivitas itu juga memang dilekatkan bahwa memperhitungkan kelompok minoritas ya. Nah, sehingga ini jadi pertimbangan juga. Termasuk kemudian juga Mamajang Mariso itu kami gabungkan dengan Rapoci ini. Seperti itu ya secara umum sebenarnya
penjelasannya kenapa opsi 3 ini muncul. Itu barangkali sebagai pemantik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.